Oke, jumpa lagi dengan penulis. Dalam tutorial atau pembahasan kali ini, penulis akan bahas dan menjelaskan bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang dapat Anda ikuti dan lakukan dalam menambahkan project di repositori GitHub Anda ke StackBlitz. Untuk Anda yang tidak tahu apa itu StackBlitz, maka bahasa sederhana dari penulis, StackBlitz adalah Visual Studio Code Online. Jadi ibaratnya online editor lah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya Anda bisa buka browser Anda. Kemudian di sini penulis akan masuk ke stackblitz.com. Ini adalah contoh StackBlitz. Jadi Anda bisa menambahkan atau membuat project baru di sini. Oke, dan untuk tutorial ini penulis akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengimport project Anda di repositori GitHub Anda, ke StackBlitz. Oke, yang pertama misalnya di sini penulis memiliki sebuah project Angular. Oke, dan di sini untuk yang StackBlitz, jika penulis ingin mengimpornya, penulis hanya klik yang Angular ini, penulis akan buat sebuah aplikasi baru. Dan perlu diperhatikan, pastikan Anda telah login ke StackBlitz Anda. Secara default kita akan ada pilihan GitHub ya, sign in by menggunakan GitHub. Anda klik, kemudian Anda akan diminta untuk authorize, kemudian Anda berikan akses, dan ya Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya Anda bisa klik Angular misalnya. Kan di sini project penulis adalah Angular. Setelah itu Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Oke, di sini dia akan compile ya. Sekarang kita akan klik yang connect repository. Setelah mengklik connect repository, Anda akan dibawa ke halaman, biasanya akan dibawa ke halaman authorize juga sih. Jadi Anda perlu untuk authorize agar dapat diakses halaman repository Anda. Maksudnya untuk berikan akses ke mereka gitu sih bahasa sederhananya. Kemudian langkah selanjutnya, di sini Anda bisa lihat import an existing repository. Di bawah tulisan GitHub ini. Oke, ada tulisan import an existing repository. Anda bisa klik. Anda bisa klik. Setelah itu Anda akan diminta untuk pastikan URL repository Anda. Seperti contoh di sini penulis akan pergi ke repository penulis, kemudian buka misalnya yang ng-tab. Oke. Kemudian di sini penulis akan copy URL-nya. Tinggal di-cut aja, kemudian tinggal di-paste di sini. Setelah itu tinggal klik import repository. Setelah Anda mengklik import repository, Anda bisa lihat bahwa di sini branch-nya telah terbaca ya. Anda bisa lihat installation complete. Setelah itu dia akan save. Oke, di sini katanya can read file style.css. Di sini Anda bisa reload aja sih. Oke, sekarang bootstrap-nya juga udah nggak kebaca. Kemudian Anda bisa misalnya ke package JSON. Coba ke style. Kemudian kita komen aja yang bootstrap ini. Oke, kemudian ini kita komen. Oke, udah kebaca. Kemudian kita buka lagi misalnya. Oke. Di sini dia nggak import dia nggak import manual yang package JSON ini sih. Oke, coba kita reload lagi dan kita lihat apa yang akan terjadi. Kalau memang masih nggak bisa, kita akan coba untuk download manual ya. Oke, di sini katanya installation complete. Tapi complete apa di sini bootstrap-nya masih belum kebaca ya. Coba kalau kita tambah bootstrap, tambah manual ya, bootstrap. Oke, setelah itu enter. Dan ya, ketika enter dia tambahkan lagi for awesome sih, for awesome. Oke, di sini katanya tinggal install missing dependencies. Ya, sekarang udah berhasil ya. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa pergi ke style, src, kemudian style, kemudian di sini kita bisa komen aja. Di sini ketika Anda lihat bootstrap-nya udah keinstall ya, ini bootstrap-nya udah keinstall. Oke, for awesome juga udah keinstall, udah masuk. Sekarang kita tinggal uncomment lagi yang bootstrap, dan harusnya udah kembali sih, Anda bisa lihat. Sekarang udah kebaca seperti ini. Ya, sekarang kita telah berhasil menghubungkan GitHub repository kita ke StackBlitz atau import project
kita di GitHub ke StackBlitz. Jadi kita dapat melakukan edit online di sini. Kemudian kita dapat commit perubahan juga seperti itu. Oke. Coba kita coba tambah bootstrap, atau kita enter misalnya. Bootstrap kita tambahin. Ternyata mau ditambahin manual. Oke. Kemudian kalau udah, sekarang tinggal di komen lagi yang ini. Save. Jika sudah, tinggal dibuka lagi. Oke. Kemudian save. Oke, jika sudah, sekarang kita coba untuk commit ya. Kita coba commit. Kemudian di sini ada to file changes. Anda bisa klik commit aja. Commit message misalnya add dependency. Dependency or whatever ya namanya. Bootstrap and font awesome misalnya. Oke, itu tinggal commit. Oke, jika sudah, Anda bisa lihat commit changes. Oke, sekarang ketika kita kembali ke Git, kemudian kita reload, Anda bisa lihat di sini jadi two files modified ya. Cuma jadi pertanyaan, kenapa message-nya jadi gitu ya? Oh, ini ada nih. Add dependencies. Oke, Anda bisa lihat. Kemudian sekarang ketika kita reload lagi, harusnya udah berfungsi ya. Udah ada font awesome-nya, udah ada bootstrap-nya juga. Jadi harusnya sekarang udah aman. Kita dapat melakukan editor online di sini. Oke. Sekarang bagaimana jika kita coba untuk edit dari VS Code? Di sini penulis telah menyediakan ada tampilan VS Code-nya ya. Oke. Nah, karena tadi udah commit perubahan, di sini penulis akan pull terlebih dahulu. Git pull origin master. Oke, ada dua perubahan, yaitu style CSS dan package JSON. Kemudian di sini penulis akan tambahkan misalnya GitHub tutorial to StackBlitz. Oke, setelah itu save. Kemudian penulis akan add, kemudian commit message-nya misalnya add to example, add message to StackBlitz. Oke, kemudian tinggal klik yang tanda checklist ini. Kemudian tinggal klik 3 titik, kemudian tinggal push. Nggak tahu kalau yang sync ini ya, sini tulis push aja kali ya, push. Oke. Biasanya ada dialog juga sih, Anda tinggal push aja, klik OK atau apapun dialognya, intinya klik yang positive button. Oke, jika sudah, sekarang bagian sini kita bisa reload. Apakah dia akan menampilkan perubahan di sini atau enggak di samping title ini? Kalau di sini ketika kita reload, harusnya udah ada message-nya ya. Anda bisa lihat add example add message to StackBlitz misalnya. Oke, cuma di sini masih belum ada perubahan ya. Kita bisa reload lagi. Pada ini udah connect ke branch master ya. Oke, yang ditambahkan adalah to StackBlitz. Ya, Anda bisa lihat sekarang ya otomatis ketambah ya. Begitu juga ketika kita coba hapus, kembalikan misalnya. Kemudian M misalnya cut. Oke, remove example description. Kemudian commit, kemudian tinggal push. Oke. Kemudian kembali. Kemudian pastikan perubahannya telah masuk ke sini. Oke, example, cut, remove. Oke, udah masuk. Sekarang ketika kita reload kembali yang ini,
Oke, sama seperti biasa ya, kadang butuh beberapa saat jadi Anda perlu reload lagi misalnya, supaya perubahannya itu benar-benar ke-apply. Oke, Anda bisa lihat udah hilang ya. Ketika ke style, oke udah ya. Ya, oke, mungkin seperti itu tutorial kali ini. Karena di sini pun setelah bahas dari penjelasan itu bagaimana cara untuk menambahkan atau mengimpor project atau repository dari GitHub ke StateBlitz, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.